Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita taufik, hidayah serta pertolongannya untuk kita bisa bersama-sama hadir mengkaji kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu akidah salaf ashabil hadis oleh Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Masih melanjutkan pembahasan 10 akidah dan sikap ahli sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Sudah kita sebutkan berapa poin? Nggak ada yang ingat? Baru minggu kemarin ada 5 poin yang sudah kita jelaskan. Yang pertama, membaiat pemimpin kaum muslimin. Yang kedua, menghormatinya. Yang ketiga, tidak menghina ataupun mencelanya. Yang keempat, bersabar atas kezalimannya atau hal-hal yang tidak berkenan dari perbuatannya atau kebijakannya. Kemudian yang kelima, menasehati pemimpin kaum muslimin dengan rahasia, empat mata, sembunyi-sembunyi, dan dengan ucapan yang lemah lembut. Ini sekali lagi sudah kita sampaikan separuh pembahasan 10 akidah atau sikap ahlu sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin yang termaktub dalam kitab-kitab akidah ahlu sunnah atau akidah salaf. Kita lanjut sekarang poin yang keenam, as-sam'u wa ta'ah fi ghairi maksiatillah. Wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Ini yang paling banyak disebut dalam kitab-kitab akidah salaf seperti yang sudah kita bacakan di awal pertemuan yang lalu. Ada yang masih ingat enggak salah satu ucapan ulama dalam kitab akidah tentang masalah as-sam wa ta'ah yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu? Nah, sekilas saja ucapan ulama fulan di kitab apa? Gak ada yang jawab. Masya Allah.
Ada yang jawab tadi? Kitab As-Sunnah karangan siapa? Hah? Al-Imam Ibnu Abi Asim. Ya, dalam bab atau salah satu bab yang sudah kita sampaikan dalam kitab As-Sunnah, beliau mengatakan as-sam'u wa ta'a li waliyil amr. Wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Kalau kita cuplik satu ucapan ulama, di antaranya ucapan Imam At-Tahawi dalam akidah At-Tahawiyah. Beliau mengatakan khusus poin taat saja. Beliau mengatakan wa nara ta'atahum min ta'atillahi azza wa jalla faridah ma lam ya'muru bi maksiyah. Kami ahlu sunnah wal jamaah berpendapat mentaati pemimpin kaum muslimin bagian dari taat kepada Allah dan hukumnya faridah, wajib, selama mereka tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Demikian pula dalam kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad wasam wa ta'alil a'immah. Demikian pula dalam kitab Syarh Sunnah Imam Barbahari dan seterusnya. Adapun dalil-dalil tentang ini sangat banyak sekali. Ini sudah kita isyaratkan, salah satu referensinya kitab Sahih Bukhari dalam Kitabul Ahkam. Demikian pula dalam kitab Sahih Muslim, Kitabul Imarah kepemimpinan. Banyak hadis-hadis tentang wajib mendengar dan taat. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha illa an yu'mara bi maksiyah fa in umira bi maksiyatin fala sam'a wa la ta'ah. Wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang dia sukai atau yang tidak dia sukai. Bukan masalah suka-suka kita. Kata Rasul, selama ada perintah dari pemimpin, kita suka atau enggak suka, dan perintah itu, kebijakan itu enggak bermaksiat kepada Allah, wajib ditaati, kata Rasul. Sekali lagi, fima ahabba wa kariha. Kecuali kalau kata Rasul, kalau diperintah berbuat maksiat, maka fala sam'a wala ta'ah, tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Ini dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, Rasul mengatakan dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, bayakna Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah. Kami dahulu membaiat Rasul untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin fiman syatina wa makrahina, dalam keadaan kita semangat atau dalam keadaan kita malas, wa usrina wa yusrina, dalam keadaan kita kesulitan atau dalam kemudahan, wa atharatin alaina, dan kami diwajibkan mendahulukan hak pemimpin atas hak kami. Ini kata Rasulullah SAW, dalam keadaan apapun kita wajib sami'na wa ata'na. Yang penting tadi perintahnya tidak bermaksiat kepada Allah. Ini sudah batasannya, nggak ada yang lain. Dalam hadis yang masyhur Irbad bin Sariyah, riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan seterusnya, Rasul mengatakan usikum bi taqwallah azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abadun habasyun. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun dari budak Ethiopia. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasul mengatakan sayakunu ba'di umara yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi. Akan muncul pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti tuntunanku, ajaranku, sunnahku. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubum qulubus syayatin fi jusmanil ins. Dan akan muncul pemimpin-pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia.
Hudzaifah radhiyallahu anhu bertanya, "Kaifa asna in adraktu dzalika ya Rasulullah?" Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah kalau aku mendapati pemimpin yang seperti itu? Yang zalim, yang kejam, yang keji, yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Apa kata Rasul? Tasma wa tuti. Tetap engkau dengar dan taat. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Meskipun diambil hartamu, dipukul punggungmu, isma wa ati. Tetap engkau dengar dan taati. Masih banyak hadis-hadis yang semisal dengan ini. Sekali lagi, yang intinya ketaatan kepada pemimpin syaratnya selama tidak maksiat kepada Allah. Bagaimanapun keadaan pemimpin tersebut, sedolim-dolimnya pemimpin selama masih muslim wajib didengar dan ditaati selama tidak menyeru kepada kemaksiatan. Dan inilah yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri, pemimpin di antara kalian. Kata para ulama, ada makna yang tersirat ketika tidak disebutkan atiu ulil amri. Ketika Allah pakai atiullah, atiur Rasul, tapi ulil amri nggak ada ati ulil amri di ayat itu. Di antara makna yang tersirat, ketaatan kepada pemimpin tidak mutlak. Kenapa demikian? Pemimpin bisa keliru, bisa salah perintahnya. Maka ditimbang lagi kepada tadi, ati Allah wa atiu ar-Rasul. Taat kepada Allah dan Rasul mutlak. Taat kepada pemimpin terikat dengan ati Allah wa ati Rasul. Selama perintahnya tidak menyelisih ati Allah wa ati Rasul, wajib sami'na wa ata'na. Ini sekali lagi beberapa nas dari ayat dan juga hadis Rasul SAW tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Sekarang yang kita janjikan kemarin, insya Allah kita akan membahas sebagian syubhat tentang masalah asam wa ta'ah. Ya. Karena bukan hanya golongan luar saja, bahkan dari dalam sudah banyak yang menyimpang masalah asam wa ta'ah, atau kurang paham atau tidak paham. Padahal ini terang benderang pembahasannya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan juga kitab-kitab akidah ulama as-salaf, ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kita nukilkan dari kitab Al-Imamatul Udzma karya Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rayis hafidhallahu taala. Ini kita ringkas saja di halaman 75. Beliau memulai dengan kasyfu syubhat, menyingkap syubhat fima yusma wa yuta fihi lil hakim. Masalah mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Di antara syubhat mereka mengatakan kita wajib mendengar dan taat kalau perintah kebijakan pemimpin itu fil ma'ruf. Karena Rasul mengatakan innamat ta'atu fil ma'ruf. Dan mereka tafsirkan sendiri al-ma'ruf adalah yang mustahab atau yang wajib, yang diwajibkan oleh Allah dan yang disunahkan oleh Rasulullah. Kalau perintah pemimpin itu berkaitan dengan perintah Allah yang bersifat tadi wajib atau mustahab, maka sami'na wa ata'na. Adapun dalam masalah mubah nggak ada kewajiban taat. Ya, ini sekali lagi syubhat sebagian orang, terutama kelompok Harokah dan yang semisal dengan mereka. Jadi intinya ada gagal paham mereka tentang hadis Rasul innamat ta'atu fil ma'ruf. Maka dijawab oleh Syekh, annal adillah yufassir ba'duha ba'da. Namanya dalil saling mentafsirkan, nggak bisa mengambil sepotong-sepotong. Mereka hanya mengatakan al-ma'ruf ditafsirkan sendiri. Kata beliau, waqad bayyanatil adillah wujuba sami wa ta'ah walam tastasni illal maksiyah. Rasul SAW banyak sekali memerintahkan kita mendengar dan taat kecuali dalam hal yang maksiat. Berarti apa? Hadis-hadis ini saling menguatkan.
innama ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan kepada pemimpin dalam yang ma'ruf, yaitu yang tidak bermaksiat kepada Allah. Karena Rasul yang mentafsirkan dalam riwayat-riwayat yang sangat banyak seperti yang kita baca dari riwayat Abdullah bin Umar, illa an yu'mara bi maksiat. Kemudian kata Syekh, munasabatul hadis tadullu ala anna la yutafil amir huwa makana fi maksiatillah. Apalagi sebab munculnya hadis innama ta'atu fil ma'ruf itu berkaitan dengan kisah Rasul pernah mengutus pasukan perang. Sang panglima pernah menyalakan api unggun atau bara api. Pasukannya disuruh masuk ke api itu. Sebagian mereka hampir masuk, namun yang lain mencegah. Kita ini ikut jihad, kita ini ibadah kepada Allah karena ingin lari selamat dari api. Kok kita masuk api? Maka itu pun disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, innama ta'atu fil ma'ruf, atau sebelumnya la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Kata Rasul, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati al-khaliq. Innama ta'atu fil ma'ruf, ketaatan hanya kepada yang ma'ruf tadi. Jadi ini saling mentafsirkan. Selama perintah itu enggak bermaksiat, entah itu asalnya mubah, mustahab atau wajib, maka wajib ditaati. Jadi itu sekilas bantahan dari Syekh. Kemudian dibawakan di sini ucapan para ulama tentang hadis tadi. Qala al-Qurtubi, innama ta'atu fil ma'ruf innama hiya litahqiq wal hasr, fa ka'annahu qala la takunu ta'a illa fil ma'ruf, yakni bil ma'ruf huna ma laysa bimungkarin. Imam Qurtubi sendiri mentafsirkan kata-kata ketaatan kepada pemimpin dalam hal yang ma'ruf selama tidak mungkar, ya. Meskipun asalnya mubah, kalau ada perintah dari pemimpin hukumnya bisa apa? Wajib. Ya, seperti yang sudah kita sering sampaikan, adanya rambu lalu lintas, dan ini sekali lagi disebutkan oleh para ulama, Syekh Utsaimin, demikian pula Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Sudah kita sampaikan dulu bukunya, judulnya Al-Ihkam fi Sabri Ahwalil Hukam, tentang bagaimana kewajiban kita terhadap pemimpin kalau ada kebijakannya yang menyuruh kepada yang mubah, ya. Di antaranya tadi masalah rambu lalu lintas, masalah peraturan-peraturan yang memang nggak bermaksiat kepada Allah, meskipun secara asal tidak ada kaitannya dengan syariat, ya. Namun ketika ada perintah pemimpin, maka berubah statusnya menjadi wajib dan wajib ditaati. Kemudian disebutkan di sini juga oleh Syekh, fatadkhulu fihi ta'at al-wajibat wal mandub ilaiha wal umur al-jaiza syar'an. Kata Imam Qurtubi, maka perintah itu hukumnya wajib kalau berkaitan dengan kewajiban syariat, atau yang mustahab disunahkan, atau yang jaizah, yang mubah, ya. Sudah sering saya sampaikan seperti pakai masker misalnya, asalnya mubah, tapi kalau sudah ada perintah dari pemimpin kaum muslimin, maka kembali kepada ayat tadi, ati Allah wa ati Rasul walil amri minkum. Kemudian dibawakan lagi ucapan Al-Mubarakfuri, pensarah kitab Sunan Tirmidzi. Ketika mensarah hadis as-sam'u wa ta'ah, beliau mengatakan wa fihi anal imam idza amara bimandubin aw mubahin wajab. Bahwasanya imam atau pemimpin apabila memerintah kepada yang memang asalnya mustahab, sunnah, atau yang mubah, maka wajib, hukumnya menjadi apa? Wajib, ya. Sekali lagi, ini membantah syubhat tidak wajib taat kepada pemimpin kecuali kalau perintahnya itu masalah yang memang sudah diwajibkan oleh syariat atau yang disunnahkan. Yang mubah nggak wajib. Ini ucapan yang apa? Sahih batil.
batil. Sekali lagi, ini yang diyakini oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan sudah kita lewati tadi hadis-hadis Rasul. Nggak ada kata-kata apa taati kalau itu apa sesuai dengan syariat Allah dalam artian yang berupa wajib atau yang mustahab. Nggak ada secara mutlak. Kemudian Rasul mengecualikan kecuali masalah maksiat. Berarti selain maksiat wajib didengar dan ditaati perintahnya. Baik, kita pindah kepada syubhat berikutnya. Sudah kita sampaikan, ini ada ratusan ya, lebih dari 100 syubhat yang dibantah oleh Syekh di sini. Masalah mendengar dan taat kurang lebih ada 66 syubhat dengan jawabannya di sini. Kita ambil sebagian saja. Nah, ini syubhat yang paling banyak. Mereka mengatakan dalam Sahih Muslim, Rasul mengatakan, in ummira alaikum abadun mujazza yakudukum bi kitabillah fasma'u lahu wa ati'u. Sesungguhnya ada hamba atau budak yang akan menjadi pemimpin kalian. Yakudukum bi kitabillah, yang memimpin kalian dengan kitabullah Al-Quran. Ya, maka kata mereka, yang kita taati hanya yang berhukum dengan hukum Al-Quran. Selain itu nggak boleh taat dengan sabda Rasul ini. Maka jawabannya seperti tadi, nas-nas banyak sekali. Seperti yang kita sampaikan juga dalam Sahih Muslim. Rasul mengatakan meskipun pemimpin itu memukul punggungmu, merampas hartamu, tetap dengar dan taati. Berbuat zalim seperti itu apakah termasuk kitabullah atau petunjuk Al-Quran? Tentunya tidak ya. Ini juga pernah dulu Syekh Ali bin Hasan ditanya tentang syubhat ini, beliau menjawab dengan apa? Membawakan hadis tadi. Rasul sendiri mengatakan akan ada pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, yang sangat zalim, tapi Rasul tak mendengar dan taat kepadanya ya. Berarti sekali lagi ada makna yang lain dari kata-kata yakudukum bi kitabillah. Apa maknanya? Kita kembali kepada para ulama. Jangan ngelama. Jangan nafsir-nafsirkan sendiri. Para ulama sudah mencukupi kita dengan penafsiran yang sahih. Kata Syekh di sini, waqad fahima al-hadits bimakna adami ta'atil hakim fi maksiatillah al-asram was-sindi, bahwasanya makna akan ada pemimpin dari budak yang memimpin kalian dengan Al-Quran, maka dengar dan taati dia. Kata para ulama diantaranya As-Sindi dan juga Al-Asram, maknanya selama dia tidak menyeru kepada maksiat Allah. Sama dengan poin yang pertama tadi. Itu inti dasarnya. Selama perintahnya nggak bermaksiat, wajib didengar dan taat. Meskipun secara global pemimpin itu zalim, tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata As-Sindi, wa fi qauli yakudukum bi kitabillah isyarah ila annahu la ta'ata lahu fima yukhalifu hukmallahi ta'ala. Maksud pemimpin memimpin kalian dengan Al-Quran, yaitu ada isyarat tidak ada taat kepadanya dalam hal-hal yang menyelisihi Al-Quran. Paham maksudnya? Paham enggak? Saya tanya lagi. Kalau ada pemimpin gak berhukum dengan hukum Al-Quran dan Sunnah, boleh gak kita hati? Boleh gak kita hati? Bagaimana dengan di sini? Wa yaqudukum bi kitabillah. Rasul mensyaratkan pemimpin itu yang ditaati memimpin kalian dengan kitab Allah. Jawabannya apa? Maksudnya itu yaqudu bi kitabillah kalau perintahnya tidak menyelisihi Al-Quran. Paham? Nah, paham nggak paham? Wa ma alaina ilal balagh. Ya. Kemudian kita tambah kasih diri ya, dari rangkuman para ulama yang lain tentang tadi pemimpin yang dipilih lewat jalur yang tidak syar'i. Dalam Islam
cara pemilihan pemimpin yang syar'i, yang pertama lewat langsung pemimpin sebelumnya mengangkat yang setelahnya, seperti Abu Bakar As-Siddiq langsung mengangkat Umar bin Khattab, atau yang kedua musyawarah para ahlul halli wal aqd, para ulama tokoh masyarakat, ya, sebagaimana Umar bin Khattab menunjuk 6 sahabat yang dijamin masuk surga, memilih siapa pemimpin setelah beliau. Ada syubhat, wah ini pemimpin nggak sah karena nggak syar'i cara pemilihannya, maka nggak boleh didengar dan ditaati. Apa jawabannya? Ini syubhat yang ketiga. Ini sudah pernah kita lewati. Ya, nggak ada yang jawab. Yang pertama dari hadis Rasul Irbad bin Sariyah tadi. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun pemimpin kalian dari budak Ethiopia. Kata para ulama, ada makna yang tersirat dari kata-kata budak Ethiopia. Ini antum bisa lihat dalam kitab Syarah Arba'in Nawawiyah oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizallahu ta'ala, Fathul Qaulil Matil. Bahwasanya secara asal pemimpin yang sekupnya khalifah yang menguasai dunia itu harus dari Quraisy. Al-a'immatu fi Quraisy. Rasul mengatakan pemimpin yaitu yang tertinggi bangsa dari khalifah tadi harus dari bangsa Quraisy. Sekarang kok Rasul mengatakan tetap wajib mendengar meskipun dari budak Ethiopia. Nah, mengkompromikannya ini seandainya budak tersebut mengkudeta, ya, kemudian berhasil berkuasa dan menjadi khalifah, secara asal jalannya menuju kepada kekuasaan syariah atau enggak syar'i? Enggak syar'i. Tapi kata Rasul tetap wajib mendengar dan apa? Taat. Ini bantahan kepada mereka yang mengatakan tidak wajib mendengar dan taat kalau pemimpin itu dipilih lewat jalur yang tidak syar'i. Rasul mengatakan. Dan ini pula yang sudah kita sampaikan dari ucapan para ulama Ahlussunnah seperti Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab Ushul Sunnah yang kita isyaratkan tadi, wajib mendengar kepada pemimpin kaum muslimin meskipun mereka dolim, mereka fasik, ya, dan yang mereka disepakati oleh manusia, au man ghalabahum bisayf. Coba nanti di murajaah lagi kitab Ushul Sunnah. Yang wajib didengar dan ditaati ada 2 kategori pemimpin, kata Imam Ahmad. Ada yang memang diridhoi oleh manusia, disepakati oleh manusia lewat jalur yang syar'i, atau lewat al-ghalabah, kata Imam Ahmad, lewat kudeta. Kata Imam Ahmad tetap didengar dan ditaati. Ini ijma' Ahlussunnah wal Jamaah. Paham ya? Jadi boleh enggak mendengar dan taat kepada pemimpin yang dipilih lewat jalur yang tidak syar'i? Wajib. Nah, kemudian ada syubhat juga. Ini juga disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ketika membahas kitab Al-Ushul Sittah oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, bahwasanya sebagian orang bahkan yang mengaku ahli sunnah, mereka mengatakan kita wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kalau memang dalam kebijakannya ada maslahat. Kalau saya berpendapat ini nggak ada maslahatnya, masker ini nggak ada maslahatnya, ini konspirasi, nggak wajib taat. Maka kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, tidak ada dalil ayat hadis yang mengikat, mensyaratkan mendengar dan taat kepada pemimpin kalau ada kemaslahatan yang kita lihat sendiri. Ini masalahnya harus diserahkan kepada pemimpin kaum muslim. Seperti yang itu saya sampaikan, namanya baiat itu menyerahkan urusan negara ini kepada pemimpin. Kita mendengar dan taat kepada mereka yang memimpin selama tidak bermaksiat. Mereka yang apa? Berpandangan, mereka yang berpendapat, mereka yang meneliti.
Sekali lagi kadang ada orang-orang yang masalah mengalahkan profesor doktor, masalah ilmu-ilmu apa, kedokteran, kesehatan dan sebagainya. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, nggak ada dalilnya adalah ayat hadis yang kita taat kalau kita berpendapat ada maslahatnya. Kalau seperti itu kacau. Kenapa demikian? Setiap orang beda pendapat-pendapatnya. Ini mengatakan tidak ada masalahnya, ini mengatakan ada, ini mengatakan setengah-setengah, ini mengatakan seperempat mungkin. Makanya wajib tetap mendengar dan taat kepada pemimpin. Makanya sekali lagi kaidahnya, selama nggak maksiat wajib didengar dan ditaati. Ya. Nah, kemudian ada lagi syubhat yang cukup menusuk hati juga, mengatakan ente ini terlalu lebay dalam mentaati pemimpin. Ya, ghulatu at-ta'ah istilah mereka. Ini juga dibantah oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rais hafidhallahu ta'ala. Di halaman 223 ya, syubhat yang ke-54. Syubhat yang ke-54. Beliau mengatakan di antara dai atau orang-orang itu mengatakan anaddain wal munadin li aqidati sami wa ta'alil hukam fi hadzal zaman hum ghulatut ta'ah. Kata orang-orang yang jahil tapi ngelama itu, bahwasanya orang-orang yang suka menyeru, yang membahas masalah mendengar dan taat kepada pemimpin di zaman ini, itu termasuk orang-orang yang ekstrim dalam masalah ketaatan kepada pemimpin atau lebay, berlebih-lebihan. Ya, ini sebetulnya sama dengan syubhat orang-orang awam atau orang-orang jahil. Ketika orang itu tiap harinya pakai kopiah, mungkin berjenggot, terlalu ekstrim, Islam biasa-biasa aja lah. Apakah bisa diterima ucapan seperti itu? Atau mungkin yang lebih parah dari situ, Islamnya itu mudah, nggak usah sholat 5 waktu, 3 waktu aja, jangan terlalu ekstrim inti. Apakah ucapan seperti itu bisa diterima? Kan banyak orang seperti itu. Perempuan pakai cadar, pakai jilbab panjang, biasa aja lah, pakai jilbab kecil, pakai dan seterusnya. Ini sekali lagi mirip dengan ini. Cuma yang mengatakannya ya orang-orang itu. Kata Asy-Syaikh, wa kasfu hadhi syubha al-atifiyah min wajhain. Ini sebetulnya syubhat enggak ilmiah. Ini hanya syubhat mengikuti perasaan saja. Dianggap orang yang menyeru kepada ketaatan kepada pemimpin itu terlalu lebay. Padahal sekali lagi para ulama dalam kitab-kitab akidah senantiasa menyeru kepada as-sam wa ta'ah kepada pemimpin meskipun zalim. Sudah kita buktikan ucapan-ucapan mereka. Namun itulah orang yang jahil, mereka musuh bagi ahli ilmu. Kata beliau, anna hadza kalamun mujmal la yasihu ta'wil alaihi. Ini sebetulnya ucapan yang global, nggak bisa dipegangi, nggak ada dalilnya juga, ucapan nggak ilmiah juga. Itmal murad bil ghulu fit ta'ah. Kita tanya, apa maksud ente mengatakan kita itu berlebihan dalam mentaati pemimpin? Apa maksudnya? Oh ya, itu kan masalah mubah saja kok diwajibkan. Kita sampaikan dalilnya tadi. Ati Allah ati Rasul wa lil amri minkum. Ulama Al-Imam Qurtubi meyakini bahwasanya perintah pemimpin selama nggak bermaksiat meskipun asalnya mubah wajib ditaati. Kadang mereka nggak paham apa yang mereka ucapkan. Kata Syekh, fahalisam wa ta'a fi ghairi maksiatillah yu'addu ghuluwan fi ta'ah. Apakah mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang nggak bermaksiat Allah dianggap ekstrim? Naudzubillah min dzalik. Seperti sebagian isu sekarang ini, ketika orang itu berpegang teguh dengan Islam yang sahih, berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para salafus saleh, dianggap intoleransi, dianggap radikal dan seterusnya. Namun jangankan kita,
Rasul saja digelari dengan gelar-gelar yang sangat buruk, syairun majnun. Butuh terus sabar dan al-istiqamah. Nasallahu ta'ala ats-tsabat hatal mamat. Kemudian kata Syekh, adapun yang kedua, anad-dhabit fil ghulu wal jafa huwa syara' lal awatif wal hamasat. Ukuran ini ekstrim, enggak ekstrim, ini ukurannya syariat. Ya. Kalau enggak ada dalilnya dilakukan, itu ekstrim. Misalnya sholat duhur 4 rakaat, orang itu senantiasa sholat 6 rakaat. Ini namanya apa? Ekstrim. Kalau orang itu menjalankan apa adanya, ini bukan ekstrim, ini ittiba. Ya, cuma banyak orang yang gagal paham. Ketika dia malas, ketika dia meremehkan, menuduh orang yang di atas as-sunnah, dituduh para radikal, taukrah, dan seterusnya. Ya. Namun ini sekali lagi yang harus dipahami, ukuran, timbangan ekstrim atau tidak, syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasul ketika mendengar ada sahabat yang mengatakan, aku akan sholat malam terus, nggak akan tidur. Yang kedua mengatakan, aku puasa nggak akan berbuka. Yang ketiga, aku tidak akan mau menikah. Tujuannya fokus ibadah. Rasul marah. Kenapa? Karena ucapan mereka terlalu ekstrim. Ini baru apa? Berlebihan. Karena apa? Tidak dicontohkan oleh Rasul. Kata Rasul, ini akhsyakum lillah. Aku orang yang paling bertakwa, yang takut kepada Allah. Walakinnani usolli wa arqud. Namun aku sholat malam, aku juga tidur malam. Membagi waktu sholat dan juga apa? Itu enggak terus sholat sampai semalam suntuk. Ya, berlebih-lebihan kata Rasul itu. Ini Rasul yang menilai, bukan kita. Demikian pula kata Rasul, asumu wa aftir. Aku puasa, tapi juga aku berbuka. Bahkan Rasul mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma'ajal fitr. Senantiasa manusia dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka puasa. Jangan sok kuat-kuatan nggak mau berbuka sampai nanti sahur dari sahur. Naudzubillah, ini berlebihan, menyelisih ajaran Rasul. Yang mengukur siapa? Rasul. Yang menilai siapa? Rasul, bukan orang jahil. Demikian pula kata Rasul, aku juga menikahi perempuan-perempuan. Yang tidak mau menikah dengan perempuan dengan alasan fokus ibadah, kata Rasul, ini yang ekstrim, ini yang keliru. Aku yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah, aku juga menikahi perempuan. Kemudian Rasul menutup dengan sabda beliau, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang enggak suka dengan sunnahku, dia bukan dari golonganku. Ini ukuran apa? Ekstrim atau enggak ekstrim? Bukan ukuran mayoritas manusia, pendapat pribadi atau hawa nafsu, tidak. Ini juga sama. Rasul banyak sekali menyeru untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Kita hanya sekedar menyampaikan. Demikian pula para ulama dalam kitab-kitab akidah as-salaf, seperti yang sudah kita buktikan ucapan mereka. Kalau dikatakan ini berlebihan, berarti juga menuduh Rasul, berarti juga menuduh para ulama as-salaf berlebihan dalam masalah taat kepada pemimpin kaum muslimin. Inilah sekali lagi musibah sebagian kaum muslimin. Bukan hanya yang di luar sana, bahkan yang mengaku ahli sunnah jahil terhadap masalah yang sangat mendasar ini, yang merupakan prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kata Syekh, anad dhabit fil ghulu wal jafa huwa syara'. Ukuran ini berlebihan atau tidak, syariat Allah, sunnah Rasul. Lal awatif wal hamasat, bukan perasaan, bukan semangat. Wa ma yadu ilai alul ilmi minal ulama wa tulabul ilmi min asisam wa ta'ah ala man salaf laisa fi ghuluwun wala jafa. Apapun yang diseru oleh para ulama atau penuntut ilmu dari masalah wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, itu termasuk manhaj salaf, bukan berlebih-lebihan. Ya. Bal huwal manhajur rabbani alladzi ja'a bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan inilah metode Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Ya, kita lanjutkan dengan langsung soal jawab.
Insya Allah tinggal 4 pembahasan lagi akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Ini ada pertanyaan, bagaimana cara tobat bagi orang yang pernah mencela pemimpin? Ya, kalau dia mencelanya di medsos, ya tobatnya juga di medsos. Sampaikan kalau dia pernah mencaci maki dan itu salah, keliru, ya. Bukan malah mencela-menceli, bukan malah ngelek sana kemari, karena Allah mengatakan illa man taba wa aslaha wa bayyana, kecuali yang bertobat dan memperbaiki diri dan mereka mengumumkan, ya, wa bayyana, menjelaskan. Nah, bagaimana menjawab syubhat bolehnya memberontak pemimpin dengan berdalih kisah Abdullah bin Zubair yang memberontak dinasti Bani Umayyah? Insya Allah pembahasan masalah pemberontakan kudeta akan datang insya Allah ta'ala, dan juga sama tadi dengan membantah syubhat-syubhat diantaranya di sini. Cuma tidak apa-apa kita kasih DP-nya dulu, daripada nanti pulang langsung kudeta, bahaya. Ya, kita katakan ya sekali lagi, apa yang kita sampaikan dari 10 kaidah itu ijma sudah, ijma Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Dan ini berdasarkan sabda Rasul dalam hadis Ubadah bin Samit tadi. Kata Ubadah bin Samit, wa alla nunazi'al amra ahlahu illa antara kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Kata Ubadah bin Samit, kami dilarang mengkudeta pemimpin kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata dari pemimpin tersebut dan kalian memiliki bukti di sisi Allah. Itu syarat pertama boleh mengkudeta kalau pemimpin kafir murtad. Masih ada perincian yang lain, harus ya rakyat punya kekuatan, ya, seperti yang kita sering ibaratkan, jangan sampai pemimpin yang murtad atau yang kafir tadi punya ya istilahnya pesawat tempur, sedangkan kita masih punya gerobak tempur misalnya, istilahnya nggak nyucuk, ya. Harus ada kekuatan, kemudian juga pertimbangan maslahat wa mafsadah. Sekali lagi, selama masih muslim bagaimanapun kezalimannya, kata Imam Nawawi, ajma'a ahlus sunnah alal imam la yan'azilu bil fisq. Imam Nawawi ketika mensyarah hadis ini mengatakan ahli sunnah sepakat bahwasanya pemimpin yang fasik tidak boleh dikudeta. Loh, bagaimana dengan kisah Abdullah bin Zubair tadi? Maka kita sampaikan Rasul melarang, ya. Ada sahabat yang melakukan, mana yang kita pilih? Ini secara ringkasnya. Nah, mendahulukan ucapan Rasul atau ucapan sahabat atau perbuatan sahabat? Ucapan Rasul, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang beriman, janganlah kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Allah dan Rasul. Person sahabat bisa keliru, person ya individu. Sedangkan sabda Rasul nggak pernah salah. Makanya Abdullah bin Abbas berkata, yushiku antanzil alaikum hijaratu minas sama, aqulu qala Rasul wa qultum qala Abu Bakar wa Umar. Aku khawatir akan turun hujan batu dari langit. Aku berkata, Rasul bersabda, kalian menantangnya, menabraknya dengan ucapan Abu Bakar wa Umar. Ucapan Abu Bakar wa Umar saja nggak boleh dipertentangkan dengan sabda Rasul, apalagi ucapan atau perbuatan selain Abu Bakar wa Umar. Meskipun nanti akan ada penjelasan panjangnya juga, insya Allah akan kita bahas ya tambahannya. Bagaimana dengan syubhat tentang bolehnya mendoakan keburukan para penguasa, karena Nabi pernah mendoakan keburukan para pemimpin yang zalim. Apakah pernah Rasul mengatakan fulan semoga terlaknat, fulan semoga terlaknat dari pemimpin-pemimpin yang ada? Kaum muslimin tentunya. Ya, apakah ada satupun dari sahabat Rasul, para ulama salaf yang membolehkan? Sudah kita sampaikan ijma salaf tentang apa? Mendoakan pemimpin. Seperti yang sudah kita lewati dari ucapan Imam Tahawi, wa nad'u lahum bis salahi wal mu'afa. Kita doakan mereka dengan kebaikan. Ya. Ini sekali lagi, ini pemahaman para salaf. Jangan apa? Ya, sekali lagi ngelama. Nah, makanya Imam Ahmad mengatakan la tatakallam fi masratin laysa laka fiha imamun.
Jangan berbicara masalah agama yang engkau tidak punya imam. Ya, siapa panutanmu dalam pembahasan ini? Apakah ada yang memahami seperti itu? Ya. Makanya Imam Barbahari mengatakan, "Undur rahimakallah, kullaman sami'ta kalama min ahzi zamanika khasatan, fala ta'jalanna wala tadkhulanna fi syai'in min hatta tas'al wa tandur." Kata Imam Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah, perhatikanlah rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, setiap orang yang berbicara di zamanmu, jangan engkau ikut-ikutan men-share, men-posting, jangan engkau ikut-ikutan masuk ke dalamnya sampai engkau teliti apakah ada sahabat Rasul yang mengatakannya ataukah salah satu ulama al-sunnah yang mengatakannya. Nah, ini sama ya, sebagaimana kata Syekh Shalih Al-Fauzan, mengkritik ataupun mencaci maki bawahan dari pemimpin kaum muslimin yang diangkat oleh pemimpin kaum muslimin dari wuzarat, kementerian dan sebagainya, ini mencaci makinya termasuk juga kelakuan al-khawarij, karena ini akan menanamkan kebencian rakyat terhadap pemimpin kaum muslimin. Sudah kita sampaikan, kalau ada musibah malapetaka dan kezaliman pemimpin, sebab utamanya apa? Dosa rakyat sendiri. Allah yang mengatakan demikian. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan sebagian orang dolim atas orang dolim lainnya karena perbuatan dolim mereka. Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah mengatakan, fa idza arada ar-ra'iyya an yatakhallasu min dzulmil amri dhalim falyatruku dzulma. Apabila rakyat ingin terbebas dari kezaliman pemimpin yang zalim, mereka dulu yang harus meninggalkan kezaliman. Jangan masalah mencaci maki, bertobat, kembali kepada akidah yang benar, kembali kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyelesaikan semuanya. Namun semakin orang itu jauh dari bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah, semakin bertambah musibah tersebut. Makanya Al-Khalifah Ar-Rasyid Ali bin Abi Thalib dulu pernah diprotes oleh salah satu rakyatnya, wahai al-amir, wahai khalifah, kenapa kekhalifahanmu itu kok nggak sama dengan kekhalifahan Abu Bakar wa Umar? Ya. Maka apa jawaban Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib? Iya betul, nggak sama, karena rakyatnya Abu Bakar wa Umar para sahabat Rasul, sedangkan rakyatku seperti ente ini, gimana mau disamakan? Al-jaza min jinsi al-amal. Maka solusinya sekali lagi bukan caci maki, bukan malah memberontak dan sebagainya, namun kembali kepada syariat Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemimpin kita pemimpin yang adil, pemimpin yang bisa membawa kebaikan kepada umat manusia, terutama kaum muslimin. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.